Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Darius Nifahoijidu Hondre, peserta Latsar CPNS PPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 49 tahun 2021. Dalam materi kali ini, saya akan membahas tentang mind mapping etika publik. Kita mulai dengan pengertian etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Selanjutnya, kode etik yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dalam lingkungan kerja aparatur sipil negara, juga terdapat kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, adapun yang menjadi definisi dan ruang lingkup etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 hal yang menjadi fokus utama pelayanan publik, antara lain yaitu pertama, 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Berikutnya, tentang bentuk-bentuk kode etik, yaitu pertama, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan yang terdiri dari pertama, legitimasi kekuasaan, yaitu masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Kedua, legitimasi sosiologis, yaitu proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan
sebagai besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Ketiga, legitimasi etis, yaitu norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam hal ini, yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Hal ini dikarenakan pertama, landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. Kemudian, legitimasi etis juga berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Dan ketiga, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Bentuk kode etik berikutnya yaitu konflik kepentingan atau konflik of interest. Setiap aparatur sipil negara harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan hanya akan mengakibatkan pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal. Ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Adapun bentuk perilaku konflik kepentingan antara lain pertama, aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, kemudian pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, dan pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir adalah implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Dalam hal implikasi kode etik dalam pelayanan publik, yaitu sosialisasi dari sumber-sumber kode etik aparatur sipil negara beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik yang harus dilakukan secara berkesinambungan, yang dapat diwujudkan pada setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari setiap aparatur sipil negara. Demikian penjelasan dari saya tentang mind mapping etika publik. Salam sehat dan terima kasih.